orang haus ya. Sampai pasal 6 ayat 1 sampai 71 udah kita bahas ya, sama baca pribadi juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke pasal yang ke-7 yang orang haus, pelarayan hayat. Oke. Kita doa ya. Kita mulai dengan doa rencana kita malam ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan malam ini boleh sama-sama kembali berkumpul. Tuhan rahmati pembacaan kami dalam Yohanes pasal 7. Dan kami juga sama-sama mengerti apa yang Kau sampaikan. Tuhan rahmatilah. Dan juga teman-teman yang belum bisa bergabung, mereka juga bisa melihat kebenaran firman-Mu yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Oke. Kita lanjut ya, langsung dulu kita baca, nanti baru kita sharing di akhir ya. Kita boleh baca gantian ya, 1 orang 2 ayat begitu. Kita baca dulu biasa sub-judulnya ya. Oke. 6. Keperluan orang haus, pelarayan hayat, hayat di bawah tekanan agama, rencana tersembunyi agama dari hari raya agama. Oke. Agama ya, ini perlu digarisbawahi. Oke, ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Pemberitaan ayat karena tidak percaya manusia. Maka Stephen ayat 3 dan 4. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ya, pembatasan yang diterima ayat di dalam waktu. Lalu jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Amin. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku tidak pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Ayat 9, demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. 4, penuntutan hayat terhadap kemuliaan Allah. 10, tetapi sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, melainkan diam-diam. Para pemuka Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah dia? Amin. Oke, kita lanjut ya. Di antara orang banyak terdengar banyak bisikan tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, tapi ada pula orang yang berkata tidak, ia menyesatkan orang banyak. Tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap para pemuka Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Para pemuka Yahudi pun merasa heran dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Siapa saja yang mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Amin. Siapa saja yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi siapa saja yang mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran kepadanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku?
Amin. 3, 2, 1. 20. Sorry. 20 orang banyak itu menjawab, "Itu kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu sunat pada hari Sabat supaya hukum Musa jangan dilanggar. Mengapa kamu..." Oh, jaringannya ya. Oke, silakan dilanjutkan. "Mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat?" Oke, ayat terakhir ya, 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Oke, kita telah baca 24 ayat. Aku akan mulai sedikit. Nanti kalau teman-teman ada mau menambahkan, silakan. Bertanya juga boleh. Ya, jadi masuki pasal 7. Di sini dia bertemu dengan orang yang haus ya. Yaitu nanti kita akan lihat ya, haus akan firman, akan perkara-perkara rohani. Tapi dia ditutupi atau dihalangi oleh agama atau tentang ya perkara-perkara yang memang berhubungan dengan ya Tuhanan, namun bukan Kristus sendiri. Ya, nah, jadi kita lihat ya di sini kita selalu dimulai yaitu Yesus selalu menginjil ya, dimanapun dia pergi, dia pasti menginjil. Nah, jadi di sini kita lihat ya bahwa di ayat yang ketiga, atau sesudah Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Nah, jadi ya benar ya, murid perlu melihat apa yang dilakukan gurunya. Nah, kemudian banyak yang ayat 5 juga menyatakan bahwa saudaranya sendiri pun tidak percaya kepada Tuhan. Bayangkan ya, sudah saudara, sudah keluarga, masih nggak percaya akan keselamatannya. Ini apa? Ketidakpercayaan manusia. Jadi sekali lagi, mungkin ada orang yang nggak bisa selamat karena apa? Dia tidak percaya. Nah, tapi hari ini kita bisa percaya, kita bisa mengenal Tuhan. Ini adalah satu berkat yang besar ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan berkat yang telah Tuhan berikan ini. Oke. Di sini dibilang ya bahwa dia 7, dunia tidak dapat membenci kamu, tapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Jadi Tuhan selalu menjadi orang yang dibenci ya pada saat itu dan pada saat ini juga. Ya, bahkan ada orang berkata, aku nggak perlulah berdoa, aku nggak perlulah baca firman. Toh kalau aku berdoa baca firman, kesempatanku untuk mengejar uang itu akan hilang. Nah, kita yang malam ini hadir pun ya juga adalah satu berkat ya, kita bisa meluangkan waktu 30 menit ya, nggak sembarangan orang bisa. Nah, jadi teman-teman yang lain kita juga perlu doakan supaya mereka bisa mengenal, mendengar, bahkan mengalami penyertaan Kristus yang memang belum kelihatan tapi sangat besar. Amin ya. Lalu kita lihat di ayat-ayat berikutnya 10, 11 ya. Yesus saudara berangkat ke pesta, ya pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan melainkan diam-diam. Kenapa? Kan dia adalah penyelamat. Kenapa harus diam-diam? Karena dia tahu bahwa dia akan dicari. Ya, nah ini kan apa? Cari dia. Dia tahu bahwa dia akan dikejar-kejar, ya dia akan diuji gitu ya, sama seperti kitab-kitab Injil sebelumnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dikatakan kan, bagaimana orang ini punya pengetahuan demikian tanpa belajar. Wah, jadi benar-benar mereka merendahkan Yesus sampai sedemikian. Nah, teman-teman, hari ini kita yang sudah menjadi Kristen, kita yang sudah memiliki iman, ya, seharusnya dan seyogyanya kita bisa menjadi orang yang apa yang Tuhan mau kita ikuti. Apa yang Tuhan nggak mau, ya kita jangan ikuti. Karena kalau sampai kita kehilangan berkat sejati, ya itu penyesalannya bukan sekarang, tapi kelak nanti ketika Tuhan datang. Jadi sekarang mungkin kita masih bisa, wah, ya, bangun, tidur, ya, makan, minum, ya, semua kita lakukan tanpa bersandar Tuhan, bisa nggak? Bisa. Ya, sama seperti yang dilakukan orang pada zaman Nuh, ya. Mereka kawin mengawinkan, makan minum, ya, sehingga sampai datanglah satu air bah
Dan mereka semua, ya Tuhan tidak beri kesempatan kecuali keluarga Nuh. Nah, hari ini kitab Yohanes pasal 7 kembali mengingatkan kita, sebenarnya kita perlu menyadari kita ini haus. Ya, kita ini perlu firman. Katakan lagi, ayat 17, ya siapa saja yang mau melakukan kehendaknya yang akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah atau berasal dari dirinya sendiri. Semuanya berasal dari Allah. Ya, semoga Tuhan merahmati kita. Jadi ini sedikit yang aku bagikan. Nanti kalau ada kesempatan aku akan simpulkan lagi. Amin. Adakah yang mau berbagi atau bertanya mengenai 24 ayat ini atau di luar baca ini juga nggak apa-apa? Aku juga terkesan di ayat 17 ya sama 18. Jadi di sini diperlihatkan bahwa sumber dari pengajaran Yesus di bumi itu bukan berasal dari dirinya sendiri, walaupun kita tahu bahwa Yesus ini kan sebenarnya adalah putra Allah ya, tapi dia sebagai manusia, dia tahu kedudukannya itu tidak bisa menyelamatkan manusia tanpa Allah. Oleh karena itu dia kembali ngasih tahu sama orang-orang di sekitarnya bahwa pengajarannya atau ajarannya itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah. Nah, jadi hari ini pengajaran, kalau misalnya dilanjutin ya, sebenarnya kita harus melihat pengajaran yang Yesus berikan di bumi, itu diteruskan atau dilanjutkan oleh para rasul ya. Jadi para rasul juga mengajar segala sesuatu yang berasal dari Allah. Jadi kalau ngomong tentang ajaran yang berasal dari Allah, otomatis Yesus itu tidak memakai opininya sendiri ya untuk membawa orang percaya kepada Tuhan ya. Jadi dia memakai hikmat yang berasal dari Allah. Ya, hari ini kita bisa nggak dapetin ajaran Tuhan? Ya bisa. Ketika kita datang kepada firman, kita datang kepada ajaran Yesus yang berasal dari Allah. Terus kita bisa nggak jadi orang yang mengajarkan ajaran Allah? Bisa. Ketika firman itu telah memenuhi diri kita, otomatis firman itu terus mendorong kita untuk membawa kita menyebarkan firman itu sendiri. Jadi hari ini posisinya bukan lagi kita menerima ajaran saja, tetapi kita perlu belajar menjadi Yesus, karena kan kita selalu bilang Yesus itu teladan kita dan lain sebagainya. Kalau misalnya dia menjadi teladan kita, otomatis kita harus menjadi tanda kutip sama seperti dia hari ini di bumi dengan cara apa? Menyebarkan firman Tuhan, yaitu ajarannya sendiri. Nah, bukan kebetulan ya, minggu ini kan ada acara ya, webinar Kefas ya. Nah, dari sini menjadi satu kesempatan bagi kita semua untuk memberikan pengajaran yang benar kepada orang-orang sekitar kita. Kita bisa ajak mereka semua ikut webinar Kefas juga, sehingga mereka juga bisa mengenal ajaran yang berasal dari Allah itu ya. Amin. Amin. Lagi dari Steven, Ella, atau Rika? Oh, Rikanya sinyalnya hilang ya. Oke. Sampai 5 kalau enggak ada aku tutup ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Kalau gitu simpulkan ya bahwa kita melihat satu perkara ya, yaitu Rika masuk. Rika ada mau berbagi atau bertanya sebelum aku tutup? Oke, nah, apa ya? Begitu aku tutup, kita melihat satu perkara, yaitu apa? Tuhan selalu disalahpahami. Ya, sama seperti hari ini kita masing-masing ya. Entah itu dalam pekerjaan, dalam pembelajaran, dalam keluarga mungkin ya. Ketika kita mau belajar menjadi rohani, pasti ada yang menyalahpahami kita. Ya, bahkan ada yang berkata bahwa mungkin ya engkau kerasukan setan. Ya, kenapa engkau bisa tiba-tiba gini? Padahal dulu kayaknya nggak rohani-rohani amat. Nah, misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita melihat situasi ini, bagaimana hati kita? Bersyukur
Atau malah kita, oh iyalah, aku nggak usah rohani-rohani amat. Terus juga teman-temanku banyak yang nggak mengasihi Tuhan, banyak yang hidupnya juga sesukanya, ya bahkan mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, bebas, sesuka mereka. Oh hidupnya masih bisa hidup, yes, memang kita masih bisa hidup. Tapi ya kita melihat situasi ini harusnya kita bersedih, ya berduka. Ya. Kita lihat tadi ayat yang ke-24 ya. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tapi hakimilah dengan adil. Artinya kita sebagai orang yang telah diselamatkan dan menerima anugerah sebaiknya memiliki satu kehidupan yang menghormati atau menghargai kasih karunia itu. Ya seperti contoh, ya misalnya kita ya tinggal ya di rumah, terus tiba-tiba ada yang memberi kita hadiah, yang entah itu orang tua ataupun saudara kita. Nanti kita pasti bersuka cita dan mengucap syukur juga, pasti menjaga barang tersebut kan. Ya, tapi kalau Tuhan yang memberikan sesuatu yang berharga, keselamatan, damai sejahtera, bagaimana hati kita? Biasa aja atau terus menuntut, ya Tuhan, terima kasih. Dan aku mau memuliakan Engkau supaya Engkau juga bisa didengar oleh banyak orang. Semoga kita punya hati yang demikian seperti Rasul Yohanes ini. Dia bercerita, dia menyampaikan segala firman yang dia dapat, ya. Karena kita tahu juga bahwa firman ini sangat limpah, ya, sangat memberkati. Jadi semoga setiap hari kita doa, secara kita pribadi maupun bersama, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita sampai di sini ya. Semoga Tuhan merahmati kita dan menjaga kita setelah ini, ya, entah kita istirahat ataupun beraktivitas kembali. Oke, kita tutup dalam doa. Apakah ada yang bersedia untuk mendoakan kita semua? Aku boleh, Kak? Silakan. Amin. Tapi putus-putus. Sedikit. Oh, coba ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya kami dapat menjadi orang yang terus tinggal di dalam terang Tuhan, di bawah firman-Mu. Sehingga kami menjadi anak-anak terang yang bersinar di antara orang-orang sekitar kami yang belum didapatkan. Sehingga mereka percaya kepada terang ini dan beroleh iman kepada diri-Mu Tuhan. Sertailah kehidupan kami, kehidupan Kristiani kami Tuhan. Dan sertai juga kegiatan yang akan kami lakukan selanjutnya. Kiranya kami pun jadi orang muda yang setia datang kepadamu. Amin. Amin. Puji Tuhan, ya waktu berdoa suaranya nggak putus-putus. Tuhan tahu ya doa kita. Terima kasih Rika. Oke, kita sampai di sini.